真的。哎呦，太暴力了！ Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Duk Cinema. Kali ini kita akan menceritakan film bergenre action, berkisah tentang seorang mantan agen rahasia Drug Enforcement Administration atau disingkat DEA yang menyamar dalam misi mengejar kartel narkoboy di Taiwan. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul Weekend in Taipei yang dirilis pada tahun 2024. John Lawyer, seorang agen Drug Enforcement Administration (DEA) asal Amerika, tengah berada di ambang kehancuran. Setelah 6 bulan menyamar sebagai koki di restoran Cina di Minneapolis untuk membongkar jaringan narkoboy internasional. Penyamarannya terbongkar akibat kelalaian rekannya. Penggerebekan gagal, identitasnya terekspos, reputasinya pun hancur. Like spicy. Alright, just hang on, alright? Alright. Atasannya, Charlotte Bills, memaksanya mengambil cuti. Namun, saat ia menerima email anonim dari Taipei yang menyebutkan adanya catatan keuangan rahasia milik Wang dalam kartel narkoboy, John memutuskan untuk bertindak sendiri. Ia meninggalkan Amerika Serikat dan terbang ke Taipei, memburu kesempatan terakhir untuk penebusan. Sementara itu di Taipei, Raymond, putra angkat Wang, secara tak sengaja menemukan buku besar elektronik yang menyimpan bukti aliran dana kartel. Ia menyangka itu terkaitan kejahatan lingkungan, bukan narkoboy. Dengan naif, ia menyerahkan informasi ini pada seorang teman untuk diteruskan ke seorang agen DEA, John. Namun, sebelum proses ini selesai, anak buah Wang mulai bergerak. Kecurigaan Wang terhadap keluarga sendiri pun mulai tumbuh. Joy, istri Wang, mencium bahaya yang mengancam anaknya. Ia menyadari bahwa masa lalunya dengan John masih menyisakan luka dan harapan. I give you everything. You do this I had a forensic ledger. during the Joseon Dynasty. Mommy. Was for and depending on the suit. Sweetheart. Dalam upaya melindungi Raymond, ia membawanya pergi ke Hotel Marriott, tempat John menginap. Namun, karena kesalahan informasi kamar, mereka justru langsung berpapasan dengan John di lorong hotel. Sebuah reuni yang penuh dengan ketegangan. Tak lama, anak buah Wang menyerbu hotel. Baku tembak pun pecah, beberapa rekan John tewas. Buku besar direbut kembali oleh Wang. Namun, John, Joy, dan Raymond berhasil melarikan diri. 3 orang yang dulunya asing kini menjadi satu tim yang mencoba bertahan dari jaringan kriminal paling kejam di Asia Timur. Melarikan diri dari pusat kota, mereka bersembunyi di desa nelayan, tempat Joy dibesarkan. Di sana, rahasia besar terbongkar.
Raymond adalah anak kandung John, hasil dari hubungan singkat mereka 15 tahun yang lalu. John yang tidak pernah tahu tentang keberadaan anaknya terguncang. Joy mengungkap bahwa ia menikahi Kwang demi perlindungan untuk dirinya dan putranya. Kebersamaan mereka di desa itu menjadi titik balik emosional. Namun ketenangan tak berlangsung lama. Fun, but not very useful then. But Popo was till today. The game. When these men came. 精神时代之前，些人这使命的感觉，不压迫胆灌造反，离开埋身上的誓言，get the passion related to rebel era catalyst, ain't it? Rebel era catalyst, era catalyst, 每天壮士为反8点档的剧本。Raymond menyadari bahwa plastik berbentuk badak mainan kecil yang ia simpan adalah salinan buku besar. Ia diam-diam menyusup ke kantor Kwang untuk mengambilnya. Aksinya pun berhasil, tetapi ia pun tertangkap. John menerima panggilan dari Kwang yang mengancam akan membunuh Raymond jika ia tidak menyerahkan diri. Saat mereka tiba di titik temu, Kwang justru menculik Joy sebagai tawanan baru, menjadikan negosiasi semakin rumit. Dengan bantuan informasi dari masa lalu Joy dan keahliannya sebagai agen, John menyusun rencana penyelamatan. Ia mematahkan pergerakan anak buah Kwang dan memanfaatkan jaringan informan lokal. Saat matahari terbenam di Taipei, John mempersiapkan diri untuk konfrontasi terakhir. Stay here. Pengejaran berakhir di sebuah bioskop tua, tempat John dan Kwang terlibat dalam pertarungan terakhir yang intens. Dengan latar belakang layar film yang memutar adegan klasik, pertarungan mereka menjadi simbol dan konflik antara masa lalu dan masa depan. What? You want her? John berhasil mengalahkan Kwang dan menyerahkannya kepada polisi yang tiba di lokasi. Setelah kejadian tersebut, John, Joy, dan Raymond bersatu kembali sebagai sebuah keluarga. Mereka memutuskan untuk memulai hidup baru di Paris, meninggalkan masa lalu kelam mereka di Taipei. Dalam adegan terakhir, Joy menyentuh perutnya yang mulai membesar. Senyum kecil terbit di wajah John. Masa depan kini bukan lagi tentang pelarian, melainkan tentang harapan.